Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United mengalahkan West Ham 1-0 ya di Old Trafford. Ini di FA Cup, berarti kita lolos ya. Kita main nggak bagus hari ini. Jujur aja mainnya sih kayak Arsenal banget ya. Jadi nggak apa, kita megang bola banyak, kita mencoba membangun serangan tapi butuh-butuhnya gagal ya. Oke lah, West Ham sedikit parkir bus kalau bisa dibilang, terutama di babak pertama. Cuman ya tetap aja gitu loh ya kan. Kita kalau lihat statistiknya aja, sebentar ya, statistiknya aja kita main 120 menit, 6 on target loh. Cuma 6 on target, bisa bayangin ya, off target 3, block shot 7. Kalau block shot 7 menurut gua sih itu menunjukkan kalau West Ham punya defense bagus ya, walaupun mereka juga sedikit parkir bus, terutama di babak pertama. Ya, jadi kalau ngeliat dari statistik ini, kalau kalian juga nonton pasti udah ngeliat bosen banget mainnya ya. Kita nggak bisa tembus pertahanannya West Ham, kita juga nggak ada chance-chance yang sangat berbahaya gitu loh dari kita. Kalau nggak salah babak pertama cuma ada 1 atau 2 chance doang, yaitu dari si Martial satu, sama satu lagi gue lupa siapa. Oh ya, sama Lindelof, header dari corner ya. Babak kedua mungkin cuma ada 1 atau 2 chance juga ya, yang cukup yang on target yang berbahaya, dan extra time juga ada 2, yang satunya itu adalah gol. Jadi secara performa sih menurut gue sih di bawah standar ya. Kita lawan Everton aja jauh lebih bagus timbang sekarang ini, walaupun kita menang ya. Everton kita seri. Ya jelas lah, Everton sekali lagi tuh yang ngelawak adalah ya back kita ya, pertahanan kita. Tapi kali ini menurut gue sih pertahanan kita cukup bagus ya. Bukan karena mereka on targetnya cuma 2 ataupun on targetnya berapa, tapi kita banyak banget nge-cut bola ya. Jadi kita benar-benar matiin lah dia, mereka punya attacker lah ya. Jadi itu menurut gue sih kita cukup bagus di situ ya dari segi defense ya. Cuman dari segi attacker, dari segi ngebangun serangan, dari segi kreativitas segala macam, menurut gue sih kita off banget hari ini ya. Mungkin ada ambil andil Bruno nggak main ya dari awal, tapi ya kita perlu istirahatin Bruno lah ya. Gol yang terjadi adalah dari McTominay, assist dari Rashford ya. Ini gol counter attack ya, counter attack dari kalau nggak salah Luke Shaw yang mulai ya. Luke Shaw, Declan Rice lagi megang bola, kalau saya di luar kotak penalti kita, Luke Shaw nekel gitu. Habis itu dia kasih passing ke siapa gue lupa, yang pasti dari situ Cavani ke Bruno coba crossing, kena apa, di blok sama defendernya West Ham, jatuh ke blokannya itu ya, header di blok, header pakai sama defender West Ham, jatuh ke Rashford, passing ke McTominay, nembak terus ngegol ya. Jadi ya cukup panjang ya proses golnya ya, makanya itu dari counter attack gitu, nggak langsung ngegol ya. Jadi ada faktor hoki juga sedikit, karena itu bola mentalannya dari defender West Ham tuh masuk ke kaki Marcus Rashford ya. Jadi ada sedikit faktor hoki. Ya, jadi intinya sih layak menang atau enggak ya, mau nggak mau kita anyway tetap layak menang, karena dua-duanya sih jujur aja nggak main bagus. Manchester United nggak main bagus, West Ham pun nggak main bagus ya. Karena West Ham juga ada 2, kayak ada 2 atau dua blunder dari Maguire sama Lindelof kalau nggak salah ya, yang kita jadi ada kena counter gitu loh, jadi kayak 2 lawan 3 gitu atau apa gitu. Jadi cukup berbahaya, tapi mereka nggak bisa apa-ngapain gitu. End passingnya itu benar-benar jelek banget sama hari ini. Jadi ya layak menang juga, nggak layak menang lah, mau nggak mau kita emang layak menang gitu, karena kita main sedikit lebih bagus dari West Ham, walaupun kita juga dua-duanya main jelek lah intinya ya. Kalau nonton pasti bosen ya kan, nih nggak mau ngapain nih gini kan, benar nggak? Jadi ya kalau gue bilang sih gitu, intinya adalah kita nggak main bagus tapi kita lolos anyway. Apalagi yang bisa diomongin ya, kayak nggak banyak sih. Kalau gue bilang babak pertama jelas West Ham lebih parkir bus, lebih bertahan ya, kita tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sekali lagi mungkin karena nggak ada Bruno di situ dan nggak ada Paul Pogba juga ya, jadi itu penting banget tuh nggak ada Paul Pogba ya. Dan Matic menurut gue sih hari ini mainnya kurang bagus ya, terlalu banyak memperlambat bola ya, terlalu banyak touch sama bola baru dia nge-passing atau do something gitu loh ya. Jadi Matic sebagai CDM gitu, sama Fred sebagai box to box sih menurut gue sih kurang cocok ya, karena menurut gue McTominay sebagai box to box jauh lebih cocok timbang Fred ya. Memang Fred ada beberapa key passing yang cukup bagus, tapi tetap aja menurut gue sih masih sedikit kalah lah mas Scott McTominay sebagai box to box. Di babak pertama sih bener-bener nggak banyak chance sama sekali yang kita create ya. Di babak kedua juga sama aja, tapi babak kedua kelihatan West Ham merubah taktik ya, dari berapa ya, dia 4-2-3-1 atau 4-4-2 ya di babak pertama. Babak kedua dia jadi 3 defender ya, jadi kayak 3-5-2 gitu, atau enggak jadi kayak 3-5-2 sih gue lihat sih ya. Jadi dia pakai 3 center back sama 2 wing back ya. Jadi di situ kelihatan babak kedua sedikit ngegas ya si West Ham, tapi tetap aja
mereka punya midfield sama attacker mainnya nggak gitu bagus ya, kecuali Declan Rice. Banyak lah dia punya ini, Fornal, Soucek, semua itu nggak kelihatan ya di depannya. Jadi itu menurut gue sih ya tactical change yang cukup bagus untuk West Ham di babak kedua, tapi ya ya tetap aja gue bilang performanya midfield sama attackingnya West Ham tuh nggak banget hari ini ya. Jadi babak kedua harusnya mereka sedikit lebih mendominasi, tapi ya kita we are a better side gitu loh. Jadi kita bisa menghadapilah semua serangan-serangannya dia, dan itu berubah setelah Bruno masuk. Kita lihat substitusinya bentar ya. Ya setelah menit 70 lah, biasa si Ole selalu kalau ganti pemain di menit 70 ya, setelah Scott McTominay masuk ganti Matic, Bruno ganti Van de Beek, itu udah mulai berubah ya, cara bermain kita jauh lebih fluid, jauh lebih lebih bagus lah ya dalam menyerang ya. Apalagi pas Cavani masuk ya, jelas beda banget ya, presence-nya Cavani di depan itu benar-benar membedakan banget lah ketimbang Martial di depan ya. Itu ya pengalaman, ketenangan, leadership ya di depan itu benar-benar berasa banget kalau Edinson Cavani main ya. Tapi ini Cavani emang harus istirahat sih ya, jadi itu gue setuju aja. Oke, kita lihat line up dulu ya. Manchester United, Dean Henderson nggak banyak main ya, nggak banyak ngapa-ngapain sih jujur aja ya. Menurut gue sih mungkin dia habis game ini naik 1 kilo kali, kebanyakan makan bakso di belakang ya. Jadi nggak banyak yang bikin gemetaran lah buat Dean Henderson ya. Aaron Wan-Bissaka, nah ini gue pengen ngomongin Aaron Wan-Bissaka sama Mason Greenwood ya. Kalau menurut gue nih mereka berdua udah mulai ngeklik ya, kerjasamanya cukup bagus dua-duanya. Tapi Aaron Wan-Bissaka gue ngeri banget nih orang terlalu banyak main ya. Hari ini pun gak main 90 menit, nggak ada istirahatnya gitu loh. Kalau menurut gue sih harusnya Ole mainin Brandon Williams di awal ya kan, bener. Ya biarin dia main 45 menit atau apa gitu, atau main 60-70 menit bener nggak, baru Wan-Bissaka masuk, tapi dia main dari awal gitu. Kalau menurut gue sih ini kesalahan besar ya dari segi si Ole ya, line up-nya Ole ya. Lindelof, Maguire mainnya ya standar ya, bagus banget juga enggak, karena Lindelof ada salah passing sedikit sampai kita kena counter attack di babak kedua ya, salah passing. Jadi kita 3 lawan 2 gitu, tinggal Maguire sama Lindelof doang gitu lawan 3 penyerangnya West Ham. Tapi ya jelas seperti gue bilang, West Ham mainnya katro abis ya, terutama dari segi pemain penyerang mereka tuh ya katro abis, makanya nggak bisa ngapa-ngapain, on target aja kagak, off target aja kagak gitu loh. Ya pada 3 lawan 2 ya, itu kelihatan banget lah kualitasnya beda lah ya. Jadi Maguire pun ada satu kesalahan, gue lupa, tapi masih di babak pertama kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di babak pertama dia mau antisipasi bola nggak dapet atau apa ya, tuh salah passing gue lupa, akhirnya kena counter. Tapi untung Alex Telles cepet untuk nge-cover itu ya, kalau nggak itu bisa bahaya banget. Itu udah 1-on-1 kalau nggak sama Dean Henderson. Jadi di situ menurut gue jadi 2 orang ini walaupun mainnya nggak jelek ya, tapi tetap aja blunder yang kayak begitu gitu yang menurut gue sih yang bisa game changing ya. Apalagi ketemu tim yang lebih bagus attackingnya ya, itu mah bisa udah kelar gitu loh, bisa kita kebobolan gitu. Jadi yang kayak gini nih pentingnya, makanya kita perlu leadership di belakang ya, perlu leadership di belakang. Kali belakang itu nggak ada leadership. Harry Maguire kapten kita tahu dia terlalu pasif, terlalu lembek ya, terlalu gemulai lah ya untuk jadi seorang kapten. Jadi menurut gue sih leadership di belakang nggak ada sama sekali, dan itu problem utama dari MU ya. Alex Telles main cukup bagus sebenarnya. Kalau gue bilang, gue juga kaget kenapa dia diganti sama Luke Shaw. Oke lah, babak kedua dia sedikit nggak kelihatan ya, nggak tahu kenapa ya. Babak pertama sih menurut gue dia cukup bagus mainnya, hampir assist tuh kalau gue bilang beberapa kali kesempatan, cuma nggak bisa di convert aja. Jadi kalau gue masih cukup bagus ya, nggak ketimbang sebelumnya ya, lawan siapa ya di FA Cup juga kalau salah sebelumnya ya, lawan Liverpool atau lawan siapa gue lupa ya, itu sih jelek banget ya main. Tapi kali ini menurut gue sih dia bagus mainnya ya, cukup bagus, dari defensif bagus ya kan. Ya dia menggagalkan lah satu counter attack yang hampir 1-on-1 sama di Henderson tuh. Kalau nggak sih si Yarmolenko ya hampir 1-on-1, tapi digagalkan sama Alex Telles ya. Itu menurut gue sih itu ya cukup bagus lah Alex Telles. Fred mainnya bagus, Matic gue bilang kurang ya, jelek banget ya. Kita tahu lah kalau Matic main itu kayak gimana ya, pasti bakal memperlambat sirkulasi bola, pasti defensively doang dia cukup bagus, tapi tetap aja untuk support serangan sih kurang banget ya, mendingan McTominay. Jadi kalau gue bilang Matic ini ya menurut gue sih masalahnya udah cukup selesai lah di Manchester United ya. Dia bagus untuk ya biar kita bisa istirahatin pemain aja ya, kayak Fred, McTominay sama Pogba bisa istirahat ya. Jadi Matic itu menurut gue sih ya udah pemain cadangan lah sekarang ini, nggak bisa dia main starter lagi sih kalau gue bilang
Ya untuk main-main apa pertandingan-pertandingan kayak gini lah, Matic baru cocok main ya. Mason Greenwood sama Rashford ya, seperti gue bilang, Mason Greenwood gue bilang sih main lebih bagus dari Rashford hari ini ya. Gue kaget juga Rashford main full 120 menit ya. Ini gue kaget banget nih sama Ole nih, kenapa nggak Rashford diganti gitu loh, kenapa Greenwood yang diganti. Menurut gue Greenwood cukup efektif ya di kiri ya. Ya kalau gue tadi, kalau misalnya seandainya nih gue jadi Ole sih, gue Rashford yang gue tarik keluar sih, bukan Mason Greenwood ya. Jelas lah harus Rashford lah, karena kita perlu dia main lagi kan menengah di Liga Inggris nanti gitu. Karena dia main 120 menit, apakah kita bakal mainin Rashford lagi nanti, benar nggak pertanyaannya ya. Tapi anyway, Rashford masih sedikit karapannya kalau gue bilangnya mainnya ya. Oke lah, dia coba mulai pede bawa bola, tapi tetap aja keputusan dia di dalam kotak penalti itu sedikit kurang bagus ya, kurang bagus. Dan ini menurut gue juga ada ambil andil di mana backnya West Ham tuh cukup pintar gitu loh ya. Dia biarin aja Rashford bawa bola, tapi pas dia masuk kotak penalti langsung 3 orang ngepung dia, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain dan bolanya hilang. Jadi gue sih cukup senang dia udah mulai pede untuk bawa bola lagi untuk nusuk kotak penalti. Tapi ya gitulah, karena kepintarannya back West Ham, tapi juga dia kurang ambil keputusan yang tepat ya kalau udah masuk kotak penalti, akhirnya bolanya hilang dari dia setelah dia dribbling ya. Itu sangat disayangkan sih ya. Van de Beek, nah ini perlu diomongin nih Van de Beek nih ya. Sekali lagi performa ini, orang mikirnya kayak second striker sih kalau gue bilang sih ya, bukan kayak nomor 10 ya. Dia kayak second striker, intinya dia pengen nge-backup Anthony Martial di dalam kotak penalti ya. Dia nggak akan coba ngebantu serangan, dia cuman pasti oh ya udah siapa yang gue bisa kasih oper, terus dia coba masuk kotak penalti. Selalu begitu gerakan dia, udah kebaca banget, dan itu sebuah hal yang dimana nggak cocok di permainan Manchester United ya, nggak cocok 4-2-3-1 ya, karena kita punya Mason Greenwood untuk nusuk ke kotak penalti, kita punya Rashford untuk nusuk kotak penalti. Sorry. Jadi Van de Beek ini nggak cocok banget kalau main kayak gitu ya, kecuali emang Rashford nggak masuk kotak penalti atau Greenwood tetap wide ya, stay wide gitu buat ngasih crossing, dia boleh masuk kotak penalti temenin Martial di kotak penalti, jadi dua orang di kotak penalti. Tapi dengan ada Marcus Rashford, Mason Greenwood segala macam, itu kita ada 4 orang di kotak penalti ya. Jadi nggak guna juga Van de Beek main kayak gitu loh. Jadi ini Van de Beek menurut gue sih dia harus merubah gaya permainannya. Gue udah pernah ngomong sebelumnya, kalau dia nggak merubah gaya permainannya, tetap pengen jadi kayak second striker kayak gitu, itu menurut gue berat. Ya oke lah, beberapa beberapa run dia tuh cukup berbahaya ya. Dia kan suka coba masuk kotak penalti lari itu ya, dan kebanyakan nggak kebaca sama teman-temannya gitu di MU ya, pemain-pemain MU. Tapi tetap aja gitu, kita kan punya Rashford untuk ngelakuin itu, dan Rashford itu lebih cepat, lebih skillful ketimbang Van de Beek ya. Kalau lu misalnya anggapnya jadi Bruno lah gitu kan ya, lu ngeliat oh ada Van de Beek coba lari masuk, lu mau percayain gitu loh ya, sementara kita ada Rashford atau Martial untuk lari masuk ya, benar nggak, untuk yang ngambil bola itu gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang sih Van de Beek masa depannya berat banget ya. Kalau apalagi dia bukan dipercayakan ya, apalagi dia oleh memutuskan untuk memakai dia sebagai backup Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes ini dimana yang merubah Manchester United dari tim mediocre menjadi tim yang perkasa gitu loh, benar nggak? Ya jelas berat lah gitu loh, beda kualitas, beda cara bermain, beda semuanya gitu loh. Jadi kalau gue bilang Van de Beek sih masa depannya di Manchester United sangat jelek ya, sangat jelek sekali. Dia bukan pemain yang jelek ya, jangan salah sangka ya untuk fans Van de Beek kalau ada ya. Dia bukan pemain jelek, tapi gaya permainannya nggak cocok di sistem kita. 100% nggak cocok di sistem kita. 100% nggak cocok di sistem kita ya. Kalau kita main 3-5-2 ya, dia sebagai ya dia di nomor 2-nya gitu ya, nemenin striker gitu ya, itu masih cocok. Ya, masih cocok. Tapi kita main atau 4-4-2 diamond misalnya ya, dia nemenin striker gitu ya di depan, itu masih cocok. Tapi kita tahu gitu loh, bener, kita banyak opsi di depan untuk kayak begitu gitu. Jadi ini sih menurut gue sih Van de Beek nggak lama lah di MU ya, kalau dia main kayak begini terus sih nggak lama ya. Mungkin tahun depan juga dia udah minta dijual kali, karena dia harus juga merasa gitu loh ya, dia merasa dia nggak cocok di sistem kita, karena kita juga nggak bisa ngerubah gaya sistem permainan kita dan juga gaya permainan pemain MU yang lain untuk akomodasi si Van de Beek. Kita nggak bisa kayak begitu ya. Walaupun kita main tanpa Bruno pun kita nggak bisa main kayak gitu loh, benar nggak bisa merubah gitu loh, nggak untuk Van de Beek doang ya. Kecuali kalau Van de Beek itu Cristiano Ronaldo ya, lu mau nggak mau lu harus manfaatin dia gitu, karena dia exceptional. Ini Van de Beek ya, sorry aja, bukan pemain jelek, tapi
ya jelas kita punya ya Mason Greenwood, Marcus Rashford sama Martial tuh talentnya lebih gede dari Van de Beek ya. Jadi kalau gue bilang sih ya gitulah intinya, Van de Beek nggak punya masa depan di MU sekarang ini kalau gue lihat ya, kecuali Ole mau ganti dia di sebagai posisi box to box, mungkin tuh masih ada harapan. Tapi kalau untuk sebagai mengganti Bruno berat banget ya. Anthony Martial mainnya gimana? Anthony Martial kalau gue bilang lebih bagus mainnya dari Rashford jujur aja. Cuman ya seperti biasa Martial ini aset terbesarnya adalah link up play, hold up playnya sangat bagus sekali hari ini. Cuman ya gitu, finishingnya aja dia nih bener-bener harus belajar dari Cavani ya. Jelas bola atas dia nggak banget kuat ya, karena dia nggak setinggi Cavani, dan juga body strength-nya kalah sama Cavani. Cuman ya dari segi shooting segala macam dia harus bener-bener improve ya game dia ya. Kalau nggak dia bakal tetap dicap sebagai ya Mas Rizal gitu, nggak sebagai Mas Rizal bukan Martial ya. Jadi ini sih bener-bener penting banget ya untuk Martial ya. Finishing dia kalau bagus, wah, he's our number 9 gitu loh ya, he's our number 9. Tapi ya beda banget presence-nya kalau pas, apalagi pas si Cavani ya jadi nomor 9 tuh beda banget presence-nya ya, dan juga work rate-nya juga beda. Jadi gitulah ya, overall menurut gua layak menang ya, karena dua-duanya main jelek dan kita tim yang lebih bagus aja, bukan karena kita main lebih bagus ya, main lebih bagus dikit lah ya kan, tapi tetap aja dengan statistik seperti ini ya, dengan ya on target cuma 6 120 menit itu bukan permainan yang bagus lah untuk Manchester United. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.